Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya atas nama Ansal Oktaviani, saya di sini akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Dan saya Ferry akan menjelaskan tentang proses pembentukan sperma. Dan saya Nureka Puspita yang akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan seks primer dan sekunder dan eritroposis. Dan saya Nurasana Tulzana akan menjelaskan mengenai komponen dan proses hemopoiesis. Dan saya Suci Rahmawati akan menjelaskan tentang mielopoiesis. Dan saya Gadis Andini akan menjelaskan tentang trombopoiesis. Dan saya Sriani akan menjelaskan tentang proses pembentukan Hb atau sel darah putih. Dan saya atas nama Lila Widiarti akan menjelaskan tentang mekanisme pembekuan darah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki ada 2. Yang pertama, alat kelamin bagian luar, terdiri dari 2 yaitu penis dan skrotum. Penis adalah organ yang berfungsi untuk persetubuhan dan di dalamnya terdapat saluran untuk mengeluarkan urin dan semen. Sedangkan skrotum merupakan kulit luar pembungkus tesis. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu tesis saat pembentukan sperma. Skrotum akan mengendur jika panas dan mengerut jika dingin. Yang kedua, ada alat kelamin bagian dalam. Ada beberapa alat kelamin bagian dalam laki-laki, yaitu tesis, tempat produksi sperma, yaitu selanjutnya tubulus seminiferus, yaitu saluran di dalam tesis, tempat pembentukan sperma. Sel induk, spermatozoa, dan sel Sertoli, sel-sel penyusun tubulus seminiferus. Sel interstisial, yang berfungsi memproduksi hormon testosteron dan hormon kelamin pria lainnya. Selanjutnya ada vasa efferentia atau gumpalan tubulus seminiferus. Epididymis, kumpulan cusa efferentia yang dibentangkan bisa mencapai 6 meter. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma selama 18 jam. Yang selanjutnya ada vesikula seminalis dan vas deferens, yaitu saluran epididymis menuju kelenjar prostat. Selanjutnya ada ductus ejacularis, yaitu saluran yang menghubungkan kelenjar prostat dengan uretra dan produksi semen. Yang terakhir adalah uretra, yaitu saluran dalam penis untuk keluarnya urin dan sperma. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses spermatogenesis. Dari spermatogenium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosis. Sperma secara mitosis, setelah itu spermatosis primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama pada tahap meiosis kedua. Spermatosis sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang. Spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis tabung menyimpan sperma yang berhubungan dengan testis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan seks primer dan sekunder. Penanda seks primer adalah organ yang menunjukkan jenis kelamin dan dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan penanda seks sekunder adalah penanda jenis kelamin yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dan lebih bersifat hormonal. Adapun seks primer atau seks yang nampak pada laki-laki yaitu penis tesis atau buah jakar, sedangkan pada perempuan yaitu rahim vagina, kelenjar susu atau mamae. Sedangkan sekunder atau seks yang nampak pada laki-laki yaitu hormon testosteron, kelenjar prostat, sedangkan pada perempuan yaitu sel telur atau ovum, haid, walaupun tidak selalu karena beberapa perempuan memiliki gangguan haid atau hormon estrogen. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen hemopoiesis. Komponen darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit.
adalah antara 4,5 sampai 5,5 juta sel atau mikroliter. Sedangkan pada wanita antara 4 sampai 5 juta sel mikroliter. Jumlah sel darah putih normal berkisaran antara 4.000 sampai 11.000 sel mikroliter. Jumlah trombosit normal dapat menunjukkan adanya gangguan kesehatan seperti leukopenia, leukositosis, trombositopenia atau trombositosis. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang proses hemopoiesis. Proses hemopoiesis adalah proses pembentukan sel darah di dalam sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan organ yang penting dalam sistem hemopoiesis. Proses hemopoiesis terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap proliferasi atau pembelahan sel induk dan tahap diferensiasi pembentukan sel darah matang. Sel induk hematopoietik yang terdapat dalam sumsum tulang dapat berkembang menjadi sel darah merah, sel darah putih atau trombosit. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eritropoiesis. Eritropoiesis merupakan istilah untuk menunjukkan proses pembentukan eritrosit di dalam sumsum tulang. Eritropoiesis ini merupakan bagian dari hemopoiesis. Hemopoiesis sendiri meliputi eritropoiesis, leukopoiesis, dan trombopoiesis. Adapun bagaimana eritropoiesis berlangsung setelah hormon dan sitokin sebagai faktor pertumbuhan melekat pada resistor sel progenitor, yaitu sel yang merupakan cikal bakal eritrosit, maka berikutnya akan mengaktifasi sinyal-sinyal untuk proliferasi sel progenitor. Adapun tahapan pembelahan sel dimulai. Ada proses proliferasi dengan tahapan fase G1 sintesis, G2 dan mitosis. Sel selanjutnya membelah menjadi 2 anak. Sel yang sama satu diantaranya melanjutkan tahapan maturasi sebelum menjadi eritrosit matur. Dimulai dari pronormoblast, basofilik, normoblast, ortokrom, normoblast, polikromatofit, normoblast, retikolosit, dan akhirnya eritrosit. Dari sel progenitor hingga tahapan retikolosit ini terjadi di sumsum tulang retikolosis, selanjutnya dilepaskan ke sirkulasi dan matang menjadi eritrosit dalam waktu 24 jam di sirkulasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang mielopoiesis. Mielopoiesis ialah pembentukan sel mieloid dan sel stem hematopoietik pluripoten di sumber tulang melalui sel stem mieloid. Mielopoiesis umumnya mengacu pada produksi leukosit dalam darah seperti monosites dan granulosites. Proses ini juga menghasilkan sel-sel prekursor untuk sel makrofag dan sel dendriti yang ditemukan di jaringan limfoid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang limfokuisien. Adapun penjelasan limfopolisis adalah proses pertumbuhan dan pematangan limfosit pada sumsum tulang normal sekitar 20% yang terdiri dari limfosit yang sedang berkembang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan Hb. Adapun langkah-langkah awal pembentukan Hb adalah pembentukan senyawa pirol. Terlebih dahulu, setelah itu 4 senyawa pirol akan bersatu menciptakan senyawa protoporfirin yang kemudian berkaitan dengan besi untuk membuat molekul heme, hingga pada akhirnya keempat dari molekul heme berkaitan bersama dengan satu molekul globin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembekuan darah. Adapun mekanisme pembekuan darah prosesnya sendiri melibatkan penyempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian trombosit akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah.
untuk menghentikan perdarahan selanjutnya. Fibrin akan menempel dan membentuk gumpulan yang akan menutup luka. Kemudian, larut ketika luka sudah sembuh. Sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.